rumah sakit umum yang mandiri dengan pelayanan prima, mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, mengembangkan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga, mewujudkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar mutu, yang berorientasi ke pelanggan dan berwawasan lingkungan, selalu ikhlas diniatkan ramah dalam melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Obsasi Rabain dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di podcast Obsasi Rabain, obrolan santai seputar informasi dan edukasi dari Rumah Sakit Rabain. Hari ini kita ngobrol tentang topik yang kadang-kadang bikin emosi nih dok, bikin panik, tapi tentunya sangat vital. Kita akan bahas seputar IGD atau unit layanan gawat darurat. Kenapa pasien disuruh nunggu padahal namanya saja gawat darurat dok? Kenapa datang belakangan malah masuk duluan? Atau kenapa BPJS nggak cover semuanya? Kenapa kadang susah banget dapat ruang rawat inap? Semuanya akan kita bahas agar kita paham menggunakan layanan UGD. Langsung saja kita sambut gestar kita hari ini. Narasumbernya akan menjawab semua keresahan nih Pak tentang soal UGD. Beliau adalah Dr. Ulil Amri, Kepala Instalasi Pelayanan Gawat Darurat Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain. Selamat datang Dr. Ulil, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Obsasi, ya. Hari ini UGD nggak rame dok? Kalau nggak rame, ya rame. Pasti rame dok. Cuma ada waktu yang bisa disediakan di sini untuk sahabat Obsasi Rabain. Iya. Almost always. Almost always. UGD buka 24 jam, tapi tahukah sahabat Obsasi Rabain kalau UGD itu bukan tempat berobat yang cepat ya dok ya? Hanya saja untuk kondisi dan gawat darurat. Oke. Sebelum kita ngobrol ke topik yang serius nih dok, boleh dong di-spill sedikit bagaimana rasanya menjadi kepala instalasi UGD yang ritmenya cepat dan penuh dengan tekanan. Silakan dok. Sekali lagi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Obsesi lovers ya. Obsesi lovers. Yang namanya instalasi darurat, tentunya banyak hal yang kita jumpai di situ ya. Bukan hanya soal penyakit ya, tapi tentunya juga karakter pasien. Kita harus pintar-pintar memilah, pintar-pintar menghadapi hal seperti itu. Jadi jangan sampai nantinya pasien atau keluarga pasien apa istilahnya salah tanggap tentang IGD itu. Mungkin harus kita samakan persepsi dulu. Ya, mungkin nanti kita bahas di sini. Oke. Kalau di media sosial ada obsesi seputar ya dok ya? Selebriti ya. Ini selebritinya Rumah Sakit Rabain ini, Dokter UGD ini. Nah ini masyarakat sering datang ke UGD karena merasa butuh segera ditangani dok. Tapi sebenarnya apa sih dok fungsi utama UGD di rumah sakit itu? Ya, kita bahas dulu tentang istilah UGD ya dok ya. Namanya gawat darurat ya. Kita menangani pasien-pasien yang memang membutuhkan pelayanan segera. Tujuannya yaitu tadi agar pasien cepat dilayani. Terus kalau kita meminimalisir gawat daruratan terhadap si pasien yang artinya dia datang tadi dengan kondisi yang begitu parah, artinya kita bisa memperbaiki menjadi lebih bagus, lebih ringan lagi, jangan sampai menimbulkan kecacatan yang lebih parah lagi. Iya, soalnya banyak yang belum tahu nih dok, kapan harus ke UGD, kapan cukup ke puskesmas atau ke poliklinik saja misalnya kan. Jadi sebenarnya kapan sih dok waktu yang tepatnya untuk datang ke UGD ketemu dokter misalnya? Itu sama kayak kita belanja. Kita berbelanja kan. Kapan kita berngempol. Mana yang paling dibutuhkan? Sebenarnya kita punya kriteria emergensi. Itu sebenarnya sudah menjadi
peraturan presiden juga, Iya. peraturan Menteri Kesehatan di tahun 2018. Ada 5 kriteria pasti. Iya. Yang pertama yaitu yang pasti mengancam nyawa. Iya. Mengancam nyawa artinya yang bisa menyebabkan kematian. Iya. Misalnya ya henti jantung atau henti nafas. Nah, itu kan harus segera kita tangani. Kemudian pasien-pasien dengan gangguan nafas yang berat ya, misalnya asma berat atau penyakit paru yang berat kan, yang sesak sekali kan, itu kan harus penanganan segera. Kemudian pasien-pasien yang penurunan kesadaran, salah satunya pasien-pasien dengan stroke ya, biasanya stroke dengan pendarahan. Kemudian pasien-pasien yang memerlukan tindakan situ ya. Misalnya kayak kalau bahasa awalnya itu usus buntu ya. Kalau bahasa medisnya appendicitis. Takutnya apa, ditakutkan nanti kalau terjadi perforasi atau kalau bahasanya ininya pecah ya. Itu membahayakan pasien tadi. Dan itu. Karena jadi bahan komplain ini, Dok. Saya datang duluan, kok pasien lain masuk dulu. Nah, kira-kira kalau di rumah sakit kita dengan kriteria yang disebutkan dokter tadi, sebenarnya perlu nggak kita pakai sistem triase? Dan kenapa penting? Sangat perlu dan sangat penting. Sangat penting. Kita tuh bukan ngantri sembako. Iya. Jadi kalau ngantri seperti biasa kan dia tidak melihat sesuatu kan. Kalau kita sih melihat sesuatu, artinya mana yang gawat dulu, mana yang biasa kan. Nah, itu namanya skala yang harus didahulukan ya. Kalau misalnya kita mendahulukan yang demam tadi, sedangkan yang sesak kita abaikan, ya bahaya itu. Ngancam nyawa tadi ya, Dok ya. Tentu akan memperberat si pasien tadi ya. Yang pasti kita nanti dikomplain. Betul. Dikasih spill dong ke sahabat obsesi Rabain, Dok. Warna triase merah kuning hijau itu kan di UGD sering terpasang nih, Dok. Ya, mungkin kita perjelas. Sebenarnya kalau namanya triase itu kan banyak macam. Iya. Banyak macamnya. Ada yang pakai sistem garis ya. Oh iya. Merah, kuning, hijau. Tapi kita juga di sini kita kebetulan tidak memakai sistem itu. Kita pakai sistem triase ATS. Tapi saya jelaskan. Nah, yang namanya merah kan artinya ya namanya merah ya. Merah itu pasti peringatan ya. Iya. Peringatan artinya pasien-pasien yang gawat tadi seperti saya katakan tadi yang macamnya ya kan. Salah satu ya mungkin henti jantung ya. Henti jantung. Kalau yang hijau mungkin pasien-pasien yang berdarah tapi dengan kondisi yang lebih ringan dibanding yang pertama tadi. Kalau yang kuning ya, kalau yang hijau ini pasien-pasien yang misalnya demam-demam biasa ya, atau mungkin yang pasien-pasien luka-luka lecet yang biasa kira-kira mungkin bisa kita tangani dan bisa rawat jalan. Artinya pasien itu akan lebih paham ya, Dok ya. Oh, kenapa saya menunggu dulu? Ya kan? Karena ada triase tadi membantu berarti ya, Dok ya. Itu prioritas. Iya. Harus didulukan yang paling gawat, harus kita dulukan. Tapi kadang-kadang aja juga nih, Dok. Suasana UGD-nya sepi. Tapi kenapa pasien masih suruh nunggu nih, Dok? Sepi. Kenapa ya? Maksudnya nggak rame, maksudnya, Dok. Iya. Kalau nggak rame, jadi katakan nggak rame mungkin ada kalanya nggak rame. Tapi pasti rame ya, Dok ya. Kita kan dalam menangani pasien kan bukan artian cuma kita pemeriksaan fisik saja. Iya. Kita kan masih memerlukan artinya pemeriksaan penunjang. Misalnya kita laboratorium atau mungkin radiologi, ronsen atau CT scan kan. Nah, kemudian mungkin karena perlu waktu. Di samping itu, jadi biar pasien tuh kita ibarat bikin kue ya. Kue itu di IGD itu bahan dasar. Bahan dasar kita olah menjadi benar-benar kue ya. Jadi nanti setidaknya saat pasien dipindahkan ke ruangan itu sudah jadi. Siap antar, Dok ya? Siap antar. Siap antar. Kan? Minimal seperti itu. Sudah siap, Dok ya. Perlu waktu. Kondisinya sudah mulai stabil, baru bisa ke ruang rawat biasa ya, Dok ya. Itu ya mungkin kita kan kadang menunggu ruangan siap juga. Ruangan siap. Salah satu. Terus kalau pasien yang bicara soal BPJS juga nih, Dok ya. Kalau pasiennya datang ke UGD,
apa saja yang dijamin dan yang tidak dijamin oleh BPJS. Sudah nunggu lama, terus berprasangka bahwa oh jangan-jangan karena saya menggunakan BPJS ya saya tidak dilayani misalnya. Ternyata dokter yang menggunakan guna-guna. Ternyata silakan Mbak. Enggak. Ya, yang pasti setiap pasien pasti kita lihat. Iya. Masalah administrasi, kelengkapan segala macam itu kan administrasi. Administrasi ya. Kalau memang masa kriteria tadi kan, kan kita sudah menjelaskan bahwa ada kriteria emergensi, ada yang tidak emergensi. Itu nanti keterkaitan dengan fasilitas vaskes ya, tinggal satu. Tapi bukan artinya kita nggak melayani. Setiap pasien yang datang pasti kita layani. Artinya sudah di awal pada saat kita masuk ya dok ya, sudah dikasih tahu sama petugas administrasi kita pendaftaran ya dok ya, bisa digunakan atau tidak BPJS. Begitu masuk ke UGD baru nih, ini sesuai nggak? Ya, kalau misalnya masuk kriteria ya pasti kita sarankan BPJS. Tapi kalau ini kan namanya administrasi kita bisa karena itu kan kita kerja dengan aturan dan regulasi. Iya. Jadi kalau kita sebagai medis ini kan hanya memberikan pelayanan. Itu ya sudah pelayanan. Kalau misalnya bagi administrasi tetap balik ke administrasi. Kalau memang tidak bisa, ya itu kan memang udah regulasinya. Iya. Nah, jadi kita tidak bisa memaksa. Jadi begitu pasien datang dok ya nyampe ke UGD nih tiba-tiba dia merasa darurat nih. Terus lupa membawa rujukan ya dok ya, lembaran yang dari BPJS itu. Terus gimana responnya dok dari UGD dok? Sebenarnya kalau di emergensi kan namanya sifatnya emergensi kan, nggak mesti harus ada rujukan. Nggak harus rujukan. Kalau rujukan biasa kan lebih cenderung ke poliklinik. Poliklinik. Kalau memang sifatnya emergensi tetap kita layani. Walaupun nggak emergensi kan kita tetap, karena tadi kan sistem triase namanya. Nah, triase. Kalau memang dia tidak memenuhi kriteria emergensi, ya kita sarankan ke vaskesnya atau mungkin dia ke poliklinik. Selalu kita ingatkan. Pasiennya datang, sudah diperiksa, ternyata memang dia benar-benar darurat, jadi dia langsung BPJS dok ya. Dan kalaupun misalnya memang, ini adalah kriterianya poli, disarankan untuk ke poliklinik pagi. Nah, bagaimana kalau misalnya pasien itu setelah diperiksa butuh rawat inap? Tapi ruangannya belum ada atau penuh. Sering banget kan dok, pasien itu keluarga pasien nanya, kok nggak langsung pindah ke ruangan aja sih dok? Balik-balik lagi bahasanya adalah, ini karena saya pengguna BPJS ya. Ya memang sering seperti itu ya. Tapi kan di RS kita ini kan ada namanya ruang intermediate ya. Ruang intermediate itu artinya ruang di mana fase pasien menunggu mungkin sebelum ruangan ada kan. Jadi sementara kita letakkan di situ dulu, tapi tetap kita edukasi pasien bahwa kondisi ruangan kita sekarang lagi penuh full kan. Makanya kita siapkan ruang intermediate. Ada beberapa bed kita di situ kan. Itu pasien di intermediate itu ada dua juga, ada yang pasien yang tidak stabil dan pasien yang stabil. Kalau misalnya pasien yang butuh ruang intensif ya, kita punya tempat di intermediate itu untuk sebelum dia transfer, sebelum dia pindah, kita taruh di situ. Kita punya ventilator juga di situ. Ya. Ya, insya Allah kita mudahkan lah. Kalau misalnya dok pasien di UGD kita itu penuh nih dok ya, penuh. Nah, anggaplah pasien di UGD itu numpuk. Apa sih dok yang dilakukan rumah sakit kalau sudah dengan kondisi demikian dok? Ya, ini mengingatkan kredit. Ini mengingatkan kita pada waktu itu pernah kita lagi diserang kasus diare. Kebetulan kita di emergensi itu ada di sebelah emergensi itu ada ruang kosong. Ya, mungkin kita bisa tempatkan di situ. Kita tempatkan di situ. Dulu pernah terjadi. Jadi kita tinggal siapkan bed ya, tempat tidur pasien. Ya, sambil menunggu artinya kalau misalnya ada pasien-pasien di ruangan sudah ada yang pulang, sudah ada yang kita baru pindah. Ya, tetap kita layani. Tetap ada solusi ya dok ya. Tetap ada solusi. Tetap semangat. Pokoknya semampu kita. Kalau kita masih mampu, insya Allah. Tetap disiapkan ruangan dok ya. Meskipun dia harus di koridor ya dok ya. Betul.
nggak langsung dirujuk ke rumah sakit lain kan, Dok? Karena kalau sistem rujukannya nggak susah, bukan Karena penuh misalnya, kita rujuk aja langsung ya, misalnya. mungkin Enggak kan, Dok, juga ya? penuh juga, enggak seperti itu, Enggak ya, Dok, ya? Semudah itu. Tetap ada yang disiapkan dan berusaha ya, Dok, ya, UGD Sudah ya. siapkan. Insya Allah. Iya. Nah, satu hal yang sangat penting nih, banyak masyarakat yang datang ke UGD itu padahal keluhannya bisa ditangani di FKTP ya, Dok, ya, di Paskes awal atau poliklinik esok harinya. Apa harapan dokter terkait pemahaman masyarakat soal penggunaan UGD yang tepat? Ya, ya mungkin dengan kita sekarang kan bikin kayak ini ya talk show ini ya. Salah satu ini lah kita Iya. media untuk menyampaikan hal-hal seperti ini. Jadi biar pasien atau masyarakat itu paham bahwa kapan sih harus ke emergensi, kapan harus ke Paskes. Sebenarnya pemerintah kan sudah menyiapkan Paskes tingkat 1, ya seperti puskesmas ya, atau mungkin klinik-klinik BPJS yang sudah tersebar luas kan, manfaatkanlah itu sebelum. Jadi jangan buru-buru, buru-buru ke rumah sakit. Kita kan di setiap Paskes kan sudah ada dokter juga. Nanti bisa dikonsultasi. Seandainya memang perlu ke emergensi, ya, pasti dokternya pasti menyarankan. Tapi kalau memang masih bisa ditangani Paskes tingkat 1, ya tidak apa-apa, ya, diikuti. Jangan karena takut menunggu pagi ke UGD saja, biar segera ditangani misalnya, Dok, ya? Itu tadi. Itu salah, Dok, ya? Ya mungkin salah pemahaman. Salah pemahaman. Sering sekali demikian, Dok. Masih lama besok pagi misalnya kan, sudah ke UGD biar segera dilayani misalnya. Ya walaupun pasien kayak gini, misalnya kayak gini, ya tetap kita layani, tetap layani. Tapi tidak menolak pasien ya, Dok, ya. Enggak lah, itu kan tidak menolak ya. Kita nggak menolak, cuma kita menyarankan. Soalnya dari luar sering UGD menolak. Enggak, kita menolak pasien. Tetap BPJS lagi. BPJS. Ya, itu memang ya namanya masyarakat kan pengennya kan cepat dilayani. Itu selalu. Di rumah sakit kita, Dok, tempat tersedia berapa tempat tidur untuk pelayanan pasien UGD, Dok? Ada. Kita kan ada ruang, ada 3 ruang ya. Alhamdulillah ya, Dok, ya, dipilah-pilah ya, Dok, ya. Ada ruang emergensinya, terus ada intermediate, ada ruang connect itu untuk masing-masing punya kapasitas. Ada triase ada 3 di ruang, ada 8 area di ruang emergensi, terus di intermediate ada 4 yang kasus yang perlu monitoring ya. Ada yang pasien yang biasa ada 4 juga. Lumayan lah. Lumayan ya, Dok, ya. Kemarin ada pertanyaan titipan ini, Dok. Pertanyaannya adalah berapa lama pasien itu bisa mengetahui lama waktu tunggu di UGD? Nah, itu berarti mulai dari itu tadi, Dok. Mulai dari dia masuk sampai ke rawat inap. Setelah kalau respon time kita kan di bawah 5 menit ya. Respon time. Kalau misalnya untuk triase kita kan terbagi 5. Triase kita, ATS kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau ATS 1 tuh biasanya 5 menit ke bawah. Kan waktu tunggu ya. Nah, terus yang ATS 2 itu 10. Terus naik lagi 30, naik lagi 1 jam, naik lagi 100. Tapi bukan artian itu kan cuman waktu ya. Itu apa kriteria, tapi bukan artian kita terpaku dan waktu itu enggak. Nah, selama kita cepat bisa melayani, cepat kita menyelesaikan, kita harus cepat. Karena di emergensi kan dokternya bukan 1, banyak. Banyak ya, Dok, masing-masing ya. punya, mungkin ada yang megang pasien berapa kan. Jadi semua pasien insya Allah dokter ya, Dok, ya. Tapi walaupun ya ATS 5 kan dia waktu tunggu bisa 1 jam lebih ya. 1 jam lebih. Tapi bukan artian itu kan cuma soal waktu, tapi bukan artian kita terpaku itu. Mungkin nggak sampai situ. Itu ya, Dok, ya. Iya, terima kasih juga. Ini salah satu dari anggota Dewan Kabupaten Muara Enim menitipkan pesan. Pertanyaannya adalah, karena pernah kejadian katanya di UGD, keluarganya dirawat, tapi lama nunggu. Jadi alasannya di UGD itu adalah sudah siap, kamarnya ada, terus lama nunggu dokter DPJP, Pak. Itu DPJP. Ya. Nunggunya di mana? Kenapa? Nunggunya di mana, Dok? Enggak, itu mungkin konsulnya.
konsul ya dok ya. Kan kita kan Oh, iya. setiap pasien mau masuk ruangan kan kalau misalnya ada sesuatu yang beda artinya itu Iya. yang mungkin yang biasa, ada pasien yang biasa mungkin bisa kita langsung transfer ya. Iya. Atau mungkin ada yang perlu konsul. Mungkin Konsul nanti dulu. ada perlu tambahan terapi kan. Iya. Nah, jadi kita konsul ke DPJP. Kan namanya DPJP kan mungkin apalagi kalau pagi kan dia Iya. mungkin masih melayani pasien juga yang lain di Iya. poli atau mungkin ada yang di ruang operasi kan. Nah, Iya. mungkin kita perlu waktu. Tapi Oke. setidaknya walaupun kita menunggu pasien Tapi kita kan sudah terlayani. sudah terlayani. Nah, kita sudah melayani, sudah artinya terapi yang utama sudah kita masukkan. Mungkin paling terapi-terapi tambahan saja. Artinya begitu pasien datang dari luar sudah diterima di pendaftaran apapun administrasinya secara BPJS ataupun umum, masuk ke dalam diperiksa sama dokter langsung ya dok ya. Dokternya banyak. Nah, Sudah setelah itu diberikan terapi, bisa jadi waktu tunggunya adalah menunggu hasil ronsen ya dok ya. Labor. Hasil labor ya dok ya. kan ya konsul Nah, tadi. konsultasi tadi. Setelah siap, Baru kita pilih. kemasannya Nah, itu tadi kan. baru siap diantar ya dok. Kue bagus. kirim. Baru kita Nah, tanya ruangannya siap atau tidak. betul. Ternyata begitu ya dok ya. Takutnya lama tadi kenapa itu? Ya, banyak lama. Tanya. Oke. Jadi pesan penting apa yang ingin dokter sampaikan kepada pendengar nih tentang sikap kita saat menghadapi kondisi darurat kesehatan agar penanganannya lebih cepat dan tepat. Jadi Siap. iya, Ya namanya emergensi, tentunya kita kan sebagai medis dan paramedis, tentunya kita harus bersikap tenang dulu ya. sikap tenang. Karena pasien yang datang ke emergensi itu rata-rata panik. Mm-mm. Jadi kita jangan ikut panik. Sebisa mungkin kita menjelaskan tentang kondisi pasien. Kondisi pasien. Tapi kita bukan menjanjikan sesuatu yang baik, gitu ya. Sesuatu yang bagus itu artinya tentang bakal misal pasien tiba-tiba nanti jelek kan. Nah, jadi kita bukan memberikan sesuatu harapan, tapi setidaknya kita sudah berusaha memberikan yang terbaik ya. Iya. Terbaik. Nah, tentunya itu. Terus kemudian itu tadi tentang masalah pemahaman kapan harus Iya. emergensi, kapan enggak. Ya kan seperti saya jelaskan tadi. Jadi jangan terburu-buru pergi ke IGD. Mm-mm. Boleh kalau Manfaatkan ya dok ya. ya, boleh kalau Fasilitas di tadi ya, Dok, hari-hari ya. masih hari kerja kan, Iya. artinya kan fasilitas kesehatan itu sudah tersebar di mana. Jadi silakan Iya. gunakan fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Iya. Tapi kita pernah tidak dok menolak pasien, menolak apa namanya kalau ada yang dari sisrut. Sisrut. Ya. Nah ini ada yang bertanya nih. Apakah UGD berhak menolak triase atau sisrut yang dirujuk dari FKTP karena tidak gawat? Ini pertanyaannya dok. Kalau tidak gawat, ya tidak gawat. Kalau gawat, Kan nggak gawat. sisrut dok, sisrut maksudnya dok. Itu Ah. pernah nggak kita menolak? Apakah kita berhak menolak gitu? Eh, Pertanyaan ini. Saya- Ini dari puskes mana ini? Puskes mana loh? Puskes nih, dok. Ya sebenarnya kalau itu tadi kan kita namanya sistem triase, ada ya triase itu kan memilah itu Ya. apakah dia sifatnya emergensi atau sifatnya poli. Poli, Ya kan? ya. Kalau memang dia memang kriteria emergensi ya kita nggak mungkin menolak. Menolak, Langsung ya. kita kirim. Kalau memang kriteria poli ya mungkin ke poli. Jadi dari vaskesnya ya kasih rujukan ke poli kan. Jadi biar karena kalau kita misalnya kita samakan semua pasien ya akan numpuk di IGD. Benar. Nah, ya kan. Jadi malah nanti bukan jadi emergensi, jadi poli Iya. emergensi. Jadi poli emergency. Nah itu, jadi harus pinter-pinter memilah juga. Ya kan di puskes juga kan ada medisnya juga kan, Iya. ada dokter kan, ya, pasti dia tahu kapan harus merujuk, kapan tidak. Ya kan? Nah, terus yang penting kita pinter-pinter mengedukasi pasien dan keluarga pasien bahwa ini masuk kriteria ini, bahwa ini masuk kriteria. bukannya poli emergency dok ya, emergency di poli mestinya dok ya. Jadi semuanya datang di poli dok, Nah, menjadi emergency ya dok. Menjadi langsung ditangani maksudnya. Itu harus disamakan persepsi dulu. Persepsi dulu. Ya. Samakan menyebut nggak bahasa kita. Nah di tengah padatnya kerja di UGD, apa yang membuat Dokter Ulil ini tetap semangat? Kalau boleh berbagi dok, pasti ada momen yang mengharumkan atau yang berkesan selama bertugas di UGD. Dokter di UGD udah berapa lama sih dok?
Udah lama sekali. Nah itu kira-kira apa yang berkesan dan 15 membuat tahun. dokter semangat? Iya, ya kita ini kan kita sebagai medis kan Iya. tentunya dididik untuk berhadapan dengan si sakit tadi ya, pasien. Iya. Dia pengen kita memberikan yang terbaik lah buat pasien. Nah kalau kesan-kesannya gimana ya, kalau kadang-kadang ada pasien datang kondisi yang tidak stabil, Iya. dengan kita kasih terapi yang luar biasa, keberhasilan kita tuh menjadi sesuatu yang membanggakan buat kita ya. Iya. Nah, akhirnya kita bisa memberikan sesuatu yang berhasil ya kepada Iya. si pasien atau si keluarganya. Mm. Apalagi dulu kalau yang sangat mengharukan ya tentunya pasangan kita zaman COVID dulu. Iya ya, sakit ya dok ya. Nah, di saat itu kita harus berhadapan ya dengan kondisi yang sangat-sangat luar biasa. Ada pasien-pasien yang datang dengan kondisi yang berat, sesak hebat. Sudah kita berikan yang terbaik, ternyata lewat juga. Nah, itu Iya. memang Oke. sedih kita lihatnya. Iya. Tapi ya namanya kondisi, kita juga sebagai manusia kan sudah berusaha. Iya. Berusaha semaksimal. Ya pokoknya harapannya tentunya ke depan kami bisa lebih baik lagi. Memberikan pelayanan terbaik buat Masyarakat Kabupaten Morenin. Kabupaten Morenin. Biar kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Iya. Karena emang rujukan ini dok, mulai dari seluruh yang di kabupaten kita ada tempat rujukannya dok ya, termasuk siswa ya dok Kita ya. ini selain rujukan dari kabupaten kan dari Iya. luar itu karena kita Iya. ini regional. Iya. Kita banyak juga. Itu tempat terimanya UGD dulu itu dok, soalnya dok. Maksudnya, Diterima, dibukanya di UGD dulu itu dok. betul. Iya. Satu ini dok, penutup closing statement, quote dok. Ada kata-kata dok buat Tiara. ya kata-kata nih dok. Yalah yang pasti kita kan sesuai dengan mungkin istilah moral sehat dan perasaan ya. Ya pokoknya tetap jaga kesehatan. Tetap jaga kesehatan ya dok ya. Terus istirahat yang cukup ya. Iya. Terus selalu berpikir positif. Ya baik tentang kita sendiri, tentang orang lain, yang pasti tentang emergensi. Iya. Keren. Luar biasa informasi hari ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa UGD itu, unit gawat darurat itu bukan tempat jalan pintas ya dok. Biar cepat dilayani. Tapi tempat penanganan yang cepat untuk kondisi yang benar-benar gawat darurat. Benar nggak dok? Betul sekali. Ya, rumah sakit kita punya sistem, dokternya punya prosedur, kami sebagai pasien dan keluarga harus memahami, seperti kata dokter tadi. Terima kasih banyak Dokter Ulil atas waktunya Oke, sama-sama. yang sudah menjelaskan Ya. dengan semangat untuk sahabat Obsasi Rabain dimanapun berada. Semoga podcast kita hari ini bisa menjawab sedikit kebingungan. Kenapa lama? Kenapa harus penggunaan BPJS yang salah paham tadi sudah dijelaskan. Share ke teman-teman kalau misalnya memang ini bermanfaat dan bikin semuanya paham. Terima kasih ya dok ya sekali lagi untuk pencerahannya. Semoga bisa menjadi pegangan masyarakat untuk memahami apa itu fungsi UGD, waktu tunggu, hak dan kewajiban dengan penggunaan BPJS-nya, dan keterbatasan ruang rawat inap. Semoga nanti dok ya Siap. di gedung baru ya dok. Ya, Berdoa nih Pak Direktur semoga terrealisasi. terrealisasi. Baik, datang ke UGD jangan panik, tim medis siap tanpa ragu. BPJS jangan cuma membantu jaminan klinik, mari kita pahami dulu alurnya sampai UGD. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai juga. Aduh. Obsas. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain menjadi rumah sakit umum yang mandiri dengan pelayanan prima, mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, mengembangkan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga, mewujudkan